51. Clara wanita simpanan. Anita dan Nico sampai di sebuah hotel. Hotel itu tak terlalu mewah. Hotel yang masih mampu disewa oleh kalangan menengah itu sengaja Nico pilih untuk menghindari segala resiko buruk yang akan terjadi nantinya. Karena ulah Anita, dirinya sampai tak dapat mengendalikan diri. Nico tak sadar jika sejak tadi ada yang mengikutinya dan Anita. Hotel tampak sepi. Hanya ada beberapa pegawai hotel dan Nico meminta sebuah kamar untuknya menginap bersama Anita. Nico menggendong Anita menuju kamar hotel begitu mendapatkan kunci kamar. Sesampainya di kamar, Nico merebahkan tubuh Anita di tempat tidur. Dia menatap lekat wajah Anita. Anita memejamkan matanya. Dia tidur, Anita. Bangunlah, kamu memancingku. Dan kamu justru tidur. Aku tak ingin melakukannya ketika kamu tidur. Aku ingin kamu membuka matamu. Kesal Nico. Nico mengusap wajahnya kasar. Dia benar-benar diselimuti gairah tetapi enggan melakukan hal yang tidak-tidak pada Anita ketika Anita memejamkan matanya. Nico mengguncang wajah Anita. Membuat Anita terbangun. Kamu memancingku. Jangan salahkan aku setelah ini. Sekali memulai, aku tak bisa menghentikannya di tengah jalan. Ucap Nico. Anita masih tak sadar jika dirinya berada di dalam kamar hotel. Dia bahkan tak begitu jelas mendengar ucapan Nico. Huk. Nico terkejut ketika Anita tiba-tiba saja memuntahkan isi perutnya yang hanya berisikan air ke kaki Nico. Ya ampun. Kamu terlalu banyak minum. Kesal Nico. Nico menghela napas ketika tubuh Anita kembali terhempas ke tempat tidur. Dia lagi-lagi tertidur. Nico menghubungi room service. Dia meminta room service untuk membersihkan bekas muntahan Anita. Sementara itu, dia membersihkan tubuhnya. Waktu berlalu. Kamar sudah kembali bersih. Nico sudah selesai membersihkan tubuhnya. Dia melihat Anita masih memejamkan matanya. Nico yang hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya merangkak ke atas tempat tidur. Dia memposisikan dan menatap wajah Anita dengan lekat. Nico menyentuh wajah Anita dengan lembut. Dia menghela napas berat. Aku tak mengerti apa yang terjadi di antara dirimu dan Bram, tapi kasihan sekali jika Bram mengabaikan dirimu. Kamu cantik. Seksi jangan ditanya lagi. Begitu bodoh jika dia mengabaikanmu. Ucap Nico. Nico menyingkap dress Anita perlahan. Tampak kulit putih Anita yang tanpa noda. Nico menelan air liurnya. Aku akan melakukannya dengan rapi. Aku berjanji. Takkan meninggalkan jejak apapun. Ucap Nico. Nico mengusap Anita. Anita melenguh. Antara sadar dan tak sadar merasakan sentuhan Nico. Dia justru terbawa ke alam mimpi indahnya. Oh, shit. Dia datang bulan. Gumam Nico. Nico beranjak dari tempat tidur. Dia berlari dengan cepat menuju kamar mandi. Astaga. Yang benar saja. Rasanya seperti diberikan harapan palsu. Gumam Nico. Nico terpaksa menuntaskan hasratnya sendiri. Dia tak mungkin bercinta dengan Anita dalam keadaan Anita datang bulan. Beberapa menit berlalu. Akhirnya Nico bernapas lega ketika berhasil menuntaskan hasratnya. Dia keluar dari kamar mandi dan melihat tubuh Anita dengan dress yang masih tersingkap akibat ulahnya tadi. Tampak kaki hingga pahanya Anita. Nico menarik selimut dan menyelimuti tubuh Anita. Kamu beruntung Anita. Kamu datang bulan di saat yang tepat. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti jika aku benar-benar melakukannya padamu. Ucap Nico. Nico memakai pakaiannya. Dia merebahkan tubuhnya di atas sofa. Tubuhnya lelah dan dia butuh istirahat. Sebelum memejamkan matanya, Nico kembali melihat Anita. Dia teringat tadi, astaga. Aku benar-benar sudah gila. Kesal Nico. Keesokan harinya. Anita membuka matanya. Dia memegang kepalanya yang terasa berat. Dia mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Ruangan yang asing.
Pandangannya tertuju pada Nico yang masih tertidur di sofa. Anita beranjak perlahan. Dia memekik ketika merasakan sakit di bagian perutnya. Pekikan Anita membangunkan tidur Nico. Nico pun bergegas menghampiri Anita. Anda baik-baik saja, Nona? Tanya Nico. Anita menggelengkan kepalanya. Dia merasa akan memuntahkan isi perutnya lagi dan sambil menahan rasa sakitnya dia berlari menuju kamar mandi. Benar saja. Dia memuntahkan cairan di sana. Melihat Anita dalam keadaan seperti itu, Nico bergegas menghubungi room service dan meminta fresh milk untuk Anita. Itu bisa meminimalisir efek mabuk di tubuh Anita. Nico merasa Anita belum sepenuhnya pulih dari mabuknya. Nico. Anita berteriak memanggil Nico. Nico mengetuk pintu kamar mandi. Ya, Nona. Ada apa? Teriak Nico. Anita membuka pintu kamar mandi. Kepalanya muncul di balik pintu. Apa aku bisa minta tolong? Tanya Anita. Ya, tentu saja. Ucap Nico. Aku datang bulan. Aku tak ada persiapan sebelumnya. Tolong belikan aku pembalut. Dan perutku juga sakit akibat datang bulan di hari pertama. Belikan aku obat penghilang rasa sakit. Ucap Anita. Nico mengerutkan dahinya. Seketika dia teringat semalam melihat bercak darah. Baiklah. Ucap Nico ragu. Jika kamu keberatan, minta saja pegawai hotel membelikannya. Ucap Anita. Tak apa. Saya akan pergi sendiri. Ucap Nico tersenyum. Terima kasih. Di mobilku. Aku rasa ada pakaian ganti. Tolong sekalian ambilkan. Ucap Anita. Baiklah. Nico bergegas keluar kamar. Dia pergi menuju minimarket terdekat untuk membeli apa yang Anita butuhkan. Setelah selesai, Nico mengambil pakaian Anita yang ada di mobil. Dia kembali ke kamar. Sudah ada sarapan di sana. Begitupun fresh milk yang Nico minta untuk Anita. Nico memberikan belanjaan di tangannya pada Anita. Dan Anita pergi menuju kamar mandi. Setelah itu, Anita keluar dari kamar mandi dan menghampiri Nico. Anita melihat sekali lagi ruangan itu. Kamar itu kecil. Kenapa kamu membawaku ke sini? Kenapa tak ke rumah? Tanya Anita bingung. Nico terdiam. Dia tak tahu akan menjawab apa. Niatnya memang membawa Anita ke hotel itu untuk menuntaskan hasratnya karena Anita terus saja menggodanya semalam. Maafkan saya jika lancang. Itu terpaksa saya lakukan karena semalam Nona. Ucapan Nico terhenti ketika Anita menepuk bahunya. Sudahlah. Apapun itu. Terima kasih. Kamu tak melakukan apapun padaku bukan semalam. Tanya Anita. Nico menelena air liurnya. Apa Anita mencurigainya? Pikirnya. Sesaat kemudian Anita terkekeh. Membuat Nico merasa bingung. Santai saja. Aku tahu siapa dirimu. Kamu tak mungkin melakukan hal yang tidak-tidak padaku. Lagi pula, aku sedang datang bulan. Ucap Anita seraya tersenyum. Nico tersenyum. Senyum Anita begitu manis. Rambutnya yang masih basah itu membuat Anita tampak seksi. Apalagi wajahnya belum terpoles make up. Membuat wajah Anita tampak manis. Anita mengajak Nico sarapan bersama. Setelah itu mereka pergi dari hotel dan kembali ke kediaman Bram. Waktu berlalu. Di kediaman Bram. Bram baru saja sampai di kediamannya. Dia memasuki kamar dan tak menemukan Anita. Sebelumnya, dia tak menemukan Anita di luar kamar. Bram berbalik. Dia mengerutkan dahinya melihat Anita sudah berada di pintu kamar. Bram berdehem. Dia memilih mencari berkas yang akan dia bahas di perusahaannya siang nanti. Kapan kamu kembali? Tanya Anita dan mencoba mendekati Bram. Baru saja. Ucap Bram. Bram tak menanyakan kemana Anita pergi semalam. Dia merasa tak peduli dengan urusan Anita. Kamu pasti lelah. Ucap Anita seraya mengusap lembut bahu Bram. Lumayan. Pekerjaanku sibuk sekali akhir-akhir ini. Aku harap kamu mengerti jika aku tak kembali ke rumah.
Terkadang, aku menginap di kantor, ucap Bram. Sejujurnya, aku sedih, aku berharap kita bisa honeymoon layaknya pasangan pengantin baru, ucap Anita. Bram terdiam. Dia menatap Anita sesaat. Bram keluar dari kamar tanpa mengatakan apapun pada Anita. Dia pergi dari kamar seraya membawa berkas pekerjaannya. Ketika melewati anak tangga, Karen tiba-tiba saja memanggilnya. Ada apa, Karen? Tanya Bram. Maaf, Tuan, sebelumnya. Saya merasa ini tak adil untuk Tuan. Tuan bekerja keras siang dan malam. Tetapi Nyonya Jestu melakukan hal di luar batas. Ucap Karen. Bram mengerutkan dahinya. Dia merasa tak mengerti dengan maksud ucapan Karen. Saya sibuk. Jangan mengulur waktu saya. Tegas Bram. Karen mengambil ponselnya. Dia menunjukkan sebuah foto pada Bram. Bram mengerutkan dahinya. Dia mengambil ponsel Karen dan memperbesar foto tersebut. Bram menggeram. Dia mengembalikan ponsel itu pada Karen dan bergegas naik menuju kamarnya. Anita. Brak. Bram berteriak memanggil nama Anita seraya menutup pintu kamar dengan keras membuat Anita terkejut. Bram. Apa yang kamu lakukan? Tanya Anita bingung. Bram bergegas mendekati Anita. Plak. Bersambung.